Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada cerita sebelumnya terungkap banyak hal yang sangat mengejutkan dari chapter 1040, yang mana diawali dengan kekalahan dari Big Mom hingga terungkapnya bahwa Joy Boy adalah teman dari Zunisha. Sekaligus sudah diketahui apa hukuman dari Zunisha setelah sekian lama, yakni dia dihukum berjalan terus-menerus membawa pulau ialah karena telah melakukan kejahatan pada 800 tahun yang lalu. Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan sedikit mengulas tentang masalah itu dan prediksi ke depannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut misteri tentang Zunisha dan era baru versi Efek Anime. Topik pertama yang kami bahas dulu adalah tentang kekalahan dari Big Mom. Nah, seperti yang kita tahu sejak dari awal cerita, mendengar kata Yonko sudah diketahui kalau mereka adalah sosok armada bajak laut terbesar dan terkuat di penghujung lautan. Karena nama besarnya tersebut, tidak jarang banyak sekali yang mengincar kepala mereka. Begitupun juga dengan pemerintahan dunia. Namun sayang sekali, hingga beberapa puluh tahun sejak ada gelar Yonko, tidak ada satupun orang yang berani mengusik kediaman dari mereka. Bahkan yang mengganggu area mereka pasti akan diincar sampai mati. Namun pepatah itu akhirnya terbantahkan saat munculnya generasi terburuk dari era baru. Walaupun yang sangat merusuh dari semuanya adalah kelompok topi jerami saja. Bahkan hingga kini, tak banyak dari rookie tersebut ingin menjatuhkan Yonko untuk bisa selangkah lebih jauh untuk menjadi raja bajak laut. Contohnya adalah Luffy, Kid, dan Law. Lalu sampai akhirnya pertikaian antara generasi terburuk dan Yonko akhirnya dimulai. Tepatnya dimulai saat Law dan Luffy menghancurkan pabrik Smile milik Joker. Yang mana juga sang Yonko Kaido lah yang membeli produk Smile tersebut. Selain dari Kaido, Luffy juga mempunyai masalah dengan sang Yonko Big Mom atas kerusuhannya saat pesta teh dimulai. Dengan dua masalah tersebut pula mengakibatkan kelompok topi jerami menjadi mencuat. Bagaimana tidak, mereka telah berbuat salah kepada dua Yonko sekaligus. Sampai akhirnya masalah itu memuncak pada perang Wano Kuni, di mana akhir-akhir ini sudah terkonfirmasi bahwa Big Mom telah dikalahkan oleh Kid dan Law. Seperti yang diketahui dengan kekalahan dari Yonko membuat semua orang terdiam tak berkata-kata. Lantaran mereka benar-benar berhasil mengalahkan seorang Yonko hanya dengan dua orang saja. Lalu kenapa Big Mom bisa kalah melawan Law dan Kid? Alasan ini sudah kami jelaskan pada pembahasan kemarin. Yakni Big Mom telah meremehkan lawannya yang siap mati-matian untuk bertempur. Sebab dari itu dengan tekad kuat dari mereka berdua bisa menjatuhkan seorang Yonko bisa terwujud. Nah, masalahnya kali ini mengapa Big Mom terlihat mudah dikalahkan? Hal ini dikarenakan dia telah menerima serangan dari dalam yang sudah membuat beberapa organ dan bagian dalam tubuhnya terkoyak. Sudah pasti yang melakukan hal ini adalah Law saja. Apalagi dalam pertarungan sudah terungkap jelas kalau Law sudah masuk mode awakening, di mana kekuatan dari room dan jurus lainnya juga bertambah berkali-kali lipat dari sebelumnya, serta bisa dikreasikan contohnya seperti Kerum dan Arum. Jadi sudah pasti dengan dua jurus maut tersebut sudah dipastikan untuk melukai Big Mom bukanlah suatu hal yang mustahil. Sebenarnya bukan Law saja kunci utama dari pertarungan ini, yakni juga bantuan dari Kid. Lantaran sembari Law melukai organ dalam dari Big Mom, Kid siap menggempur kapanpun Big Mom dari serangan fisik. Walaupun seperti yang diketahui serangan dari Kid tidak terlalu berpengaruh kepada kulit Big Mom yang sangat keras tersebut. Satu hal yang pasti, Kid bisa menyerang Big Mom ialah saat Big Mom kesakitan menerima serangan dari Law, sehingga kemudian Kid bisa melukai Big Mom dari serangan luar. Artinya dua kombinasi dari Kid dan Law memang sangat mematikan. Perlu digarisbawahi di sini yang membuat Big Mom bisa kalah adalah faktor keberuntungan. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Lantaran Big Mom bisa kalah ialah terjatuh ke lubang bersama dengan beberapa bom, dan bahan-bahan pembuatan senjata seperti bubuk mesiu dilanjutkan dengan api Kazenbo Kanjuro. Dengan tersentuhnya Kazenbo dengan bahan-bahan senjata itu pun akhirnya terjadi ledakan yang besar di lubang sempit tersebut. Maka dari itu pula Big Mom berhasil dikalahkan. Nah, hal ini mengingatkan tentang kematian dari Shirohige, di mana Shirohige mati dengan penuh tikaman yang sangat banyak. Jika kalian masih bertanya-tanya kenapa Big Mom bisa dikalahkan, hal itu sudah pasti ledakan tersebut sangat mematikan. Dan jika Luffy terkena ledakan tersebut pun, Luffy juga akan mati. Apalagi sebelum terjatuh, Big Mom sudah mendapatkan luka yang serius dari Kid dan Law.
Usai kemenangan tersebut, apakah Kid dan Law akan selamat dari pulau ini? Jawaban dari itu semua pastilah sangat sulit lantaran Smoothie dan kawan-kawan juga sudah berada di wilayah Wano Kuni dan menuju ke Onigashima. Lalu jika mereka mengetahui kalau Big Mom sudah dikalahkan, kemungkinan besar mereka semua akan mengeroyok Kid dan Law apapun yang terjadi. Jika tidak, maka nama dari bajak laut Big Mom akan tercemari untuk kedua kalinya. Tetapi masalahnya itu bukan hanya itu saja, yakni mereka juga akan dihadapkan oleh CP0 dan banyaknya angkatan laut yang siap menangkap Big Mom. Artinya kemungkinan terburuk Smoothie dan kawan-kawan hanya bisa memilih satu pilihan saja, yakni membawa kabur Big Mom apapun yang terjadi. Dengan begitu mereka bisa selamat dari kejaran angkatan laut. Lanjut dari pembahasan mengenai misteri tentang Zunisha. Seperti yang kita ketahui, kedatangannya ke sini adalah memenuhi janjinya kepada seseorang, yang ternyata seseorang itu berada di Wano. Entah apa janjinya kepada orang tersebut, sudah pasti hal ini berkaitan dengan klan Kozuki. Lalu pada chapter kemarin baru terungkap bahwa nyatanya Zunisha adalah teman dari Joy Boy. Hal itu sudah dikonfirmasi dari perkataan dari Momonosuke yang berkata demikian. Dia bisa mengetahui hal itu dikarenakan telah membaca diary buku dari Oden. Yakni diary tersebut berisikan tentang sejarah dunia dan abad kekosongan tepatnya 800 tahun yang lalu. Nah, dari perkataan Momonosuke pada akhir panel itu menjelaskan bahwa Zunisha sedang mengalami hukuman permanen setelah melakukan kejahatan pada 800 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini belum jelas apa kejahatan yang dilakukan oleh Zunisha ratusan tahun yang lalu. Lalu siapa sebenarnya Joy Boy itu? Pertama kali diperkenalkan nama tersebut pada Pulau Manusia Ikan, yang mana nama itu tertulis pada batu poneglyph. Poneglyph itu bertuliskan permintaan maaf Joy Boy kepada ras manusia ikan atas tidak bisa menepati janjinya membawa umat manusia dan manusia ikan hidup secara berdampingan. Kemudian nama Joy Boy juga disebut-sebut oleh Kaido dan King, yang mana pada flashback tersebut diungkapkanlah King bisa bergabung dengan Kid ialah karena ia mempercayai bahwa Kaido lah sang Joy Boy tersebut. Maka dari itu ia akan melakukan apapun itu agar bisa membawa Kaido untuk menjadi raja bajak laut. Nah, setelah terungkapnya hal itu, ada hal yang mengganjal lagi, yakni Kaido juga sedang menunggu Joy Boy itu sendiri. Bahkan dalam pertarungan melawan Luffy, secara tak sadar ia merasakan Joy Boy pada Luffy. Nah, dengan penjelasan tersebut bisa dipastikan kalau Joy Boy saat ini bukanlah berbentuk makhluk hidup, melainkan sebuah tekad yang sangat kuat. Entah benar atau tidaknya hal ini, yang pasti siapa Joy Boy ini masih sangat misterius. Selain dari Joy Boy, ada satu julukan yang misterius lagi, yakni Sun God Nika. Diketahui dia adalah seorang prajurit melegenda yang berkaitan dengan seorang budak. Konon katanya, dia juga akan memberikan kebebasan pada budak yang telah terkekang selama bertahun-tahun. Dan siapa yang menceritakan cerita tersebut kepada orang lain, maka orang tersebut akan menghilang. Lalu apa hubungan Nika dan Joy Boy? Sayang sekali sampai hari ini belum diberikan kejelasan tentang hubungan mereka. Satu hal yang pasti, menurut kami bahwa mereka mempunyai keterkaitan. Lantaran Joy Boy bisa dianggap sebagai raja kerajaan kuno. Sedangkan Nika adalah seorang prajurit yang memiliki kekuasaan yang besar. Bisa dikatakan hubungan di antara mereka adalah raja dan prajurit. Setelah pembahasan yang begitu panjang, kami masuk pada prediksi chapter selanjutnya. Kemungkinan cerita akan berfokus kepada Luffy kembali, yang mana juga pertarungan dari Luffy dan Kaido sudah menuju puncaknya. Karena mereka berdua sudah mengeluarkan kemampuan andalannya masing-masing. Meski begitu ada satu masalah yang besar bagi Luffy, dikarenakan Luffy belum tahu cara untuk mengalahkan Kaido, meski sudah berhasil menahan serangannya itu. Entah sampai kapan pertarungan itu berakhir, pastinya semua para samurai berharap besar pada Luffy bisa mengalahkan Kaido. Jika berhasil, maka penderitaan di negeri ini akan berakhir setelah 20 tahun lamanya. Lalu akankah Luffy berhasil mengalahkan Kaido atau malah sebaliknya? Kita tunggu saja pada chapter yang akan datang. Well, itu saja teori liar yang bisa kami simpulkan hari ini yang bisa kami sampaikan. Jika opini kami terlalu liar dan menjauh dari ceritanya, kalian bisa koreksi di bawah. Atau mungkin bagi kalian yang punya teori sendiri, kalian bisa sertakan saja di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.